Pabrik tutup sangat larut dan Maryam hendak pulang. Kegelapan dan kesunyian malam itu menyayat hati. Tiba-tiba 3 pemuda gelandangan mengejar Maryam di jalan yang kosong. Ia ketakutan. Ketiga pemuda itu datang ke arahnya. Maryam mulai berlari seperti orang gila. Ketiga pemuda itu ingin menangkapnya. Kemudian ia bersembunyi di balik pohon. Tetapi ia tidak tahu bahwa ada bayangan aneh di sisi itu yang terus-menerus mengawasinya. Maryam berasal dari keluarga miskin. Ibunya adalah seorang wanita yang sangat miskin dan ia memiliki 5 saudara kandung. Ayah Maryam telah meninggal dunia dan Maryam bekerja di sebuah pabrik. Pabrik itu sangat jauh dari rumah mereka. Ia biasa datang dan pergi dengan berjalan kaki setiap hari. Maryam selalu sedih. Ia biasa kesal melihat kondisi rumahnya. Ia biasa tinggal bersama saudara-saudaranya dan ibunya di sebuah rumah sewaan kecil. Pemilik rumah itu sangat pemarah. Ada seorang pria yang biasa berdiri di depan pintu mereka setiap 2 hari sekali. Ia memiliki pandangan jahat terhadap Maryam. Ia biasa mengatakan kepada ibunya agar menikahkan putrinya, Maryam, dengannya, dan kemudian ia akan membebaskan uang sewanya. Namun, ibu Maryam tidak menyukai hal ini karena pemilik rumah adalah seorang pria tua, sementara Maryam baru berusia 18 tahun. Ketika ia pulang dari pabrik, beberapa pemuda gelandangan biasa melihatnya di jalan. Namun, Maryam selalu sampai di rumah dengan berjalan cepat di siang hari. Namun suatu hari, pabrik sedang penuh dengan pekerjaan dan ia pulang kerja sangat larut. Semua gadis pulang tepat waktu. Namun Maryam harus pulang dengan berjalan kaki. Saat itu pukul 9 malam dan jalan itu benar-benar sepi. Maryam sangat ketakutan saat melewati jalan ini karena 3 atau 4 pemuda gelandangan yang sama berdiri di jalan itu menertawakannya. Begitu ia mulai lewat dari sana, tiba-tiba para pemuda itu mulai mengejar Maryam dan mulai berlari mengejarnya dengan sangat cepat. Maryam mengerti bahwa kehormatannya dalam bahaya hari ini. Ia pun mulai berlari seperti orang gila. Sambil berlari, ia mencapai tempat yang tidak dikenal di mana hanya ada pepohonan dan semak-semak. Dengan bersembunyi di balik pepohonan ini, ia merasa dirinya aman. Ia berhasil bersembunyi di bawah pohon beringin tua. Anak-anak gelandangan yang mengikutinya mulai mencarinya tetapi kembali tanpa hasil. Namun Maryam tidak tahu bahwa bayangan yang hidup di pohon itu terus-menerus mengawasinya. Tiba-tiba ia mendengar bisikan aneh. Maryam ketakutan mendengar suara ini. Ia mulai melihat sekeliling tetapi yang ia temukan hanyalah keheningan dan kegelapan. Ketika ia yakin anak-anak itu telah pergi, ia diam-diam keluar dari balik pohon itu. Tiba-tiba, saat berjalan dalam kegelapan, ia bertabrakan dengan seseorang. Melihat ini, ia ketakutan. Tanah di bawah kakinya runtuh saat ia melihat seorang pemuda tampan berpakaian putih berdiri di depannya. Pria itu menatap Mary dengan mata indahnya. Mary ketakutan melihatnya. Ia berpikir mungkin ini juga pemuda yang belum dewasa yang ingin menodai rasa hormatnya. Tetapi pemuda itu mulai berkata kepada Mary bahwa aku telah mengusir anak-anak lelaki yang datang ke sini mengejarmu setelah membunuh mereka. Mary terkejut mendengar ini, lalu pemuda itu berkata, "Kemarilah, aku akan mengantarmu pulang." Kini ia mengikuti Mary. Dalam kesunyian dan kegelapan malam, Mary menikmati kebersamaan dengan pemuda itu. Pemuda itu mengantarnya pulang dan pergi. Setelah pulang, Mary menceritakan seluruh kejadian itu kepada ibunya. Ibunya menjadi kesal. Kemudian ia mulai memberitahu Mary bahwa sekarang ia tidak boleh datang dari rute itu dan kapanpun ia pulang kerja terlambat, ia harus mengambil rute lain. Maryam setelah mendengarkan ibunya, Mary menggelengkan kepalanya karena ia adalah penopang keluarganya. Gaji pabriknya adalah sumber pendapatan keluarganya. Kemudian keesokan harinya ia pergi bekerja dan sekembalinya ia mengambil rute yang berbeda. Tetapi rute ini melewati hutan yang sepi. Saat melewati hutan ini, tiba-tiba Mary mendengar langkah kaki di belakangnya. Ia ketakutan mendengar suara-suara ini. Begitu ia berbalik, tidak ada seorang pun di belakangnya. Daun-daun kering dari pepohonan berserakan di tanah dan Mary merasa seolah-olah seseorang berjalan di belakangnya di atas dedaunan ini. Suara langkah kaki yang sunyi itu mengikutinya. Suara itu berjalan lebih cepat. Ia mulai berjalan, tetapi jalan setapak ini sangat panjang dan curam.
Tiba-tiba ia mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Begitu ia berbalik, pemuda yang sama yang mengantarnya pulang kemarin keluar dari balik pohon dan mengikutinya. Maryam terkejut melihat pemuda yang matanya indah bersinar terang dalam kegelapan itu. Ia tersenyum kepada Maryam dan berkata, "Kau gadis yang pemalu. Kulihat kau tampak sangat ketakutan. Haruskah kuantar kau pulang?" Maryam menundukkan kepalanya dan berkata, "Ya." Ia merasa sangat takut saat melewati jalan setapak ini. Di sini sepi dan sunyi. Sementara di jalan setapak yang lain, orang-orang seperti setan berkeliaran dan mengikutinya. Kemudian pemuda itu berkata, "Tidak perlu takut padaku. Aku tidak akan mengatakan apapun kepadamu. Ayo, aku akan mengantarmu pulang." Kemudian hal ini mulai terjadi setiap hari. Pemuda itu akan mengantar Maryam sampai ke pintu rumahnya dan sekembalinya, Maryam akan mengambil jalan yang sama. Saat pergi dan pergi, Maryam mulai sangat menyukai pemuda itu. Suatu hari, Maryam bertanya kepadanya, "Siapa namamu?" Pemuda itu berkata, "Namaku Rehan." Maryam bertanya, "Di mana kamu tinggal?" Rehan menjawab, "Aku tinggal di koloni di balik hutan ini." Mendengar itu, Maryam menggelengkan kepalanya, tetapi ia mulai menyukai Rehan dari lubuk hatinya. Jadi, setiap malam sepulang dari pabrik, ia selalu menunggunya dengan sangat intens. Kini, mata Maryam selalu mencarinya seolah-olah ia sedang menunggunya. Maryam kini sudah terbiasa dengan Rehan. Setiap malam, ia akan melihat Rehan di jalan sepi yang sama dan Rehan akan berjalan bersamanya dalam diam. Ada daya tarik aneh di matanya, seolah-olah menarik jiwa Maryam. Hati Maryam kini terasa tak lengkap tanpa Rehan. Ia akan teringat malam itu ketika kehormatannya terancam dan Rehan bagaikan malaikat. Ia selalu pergi bekerja sambil berpikir, jika Rihaan tidak membantunya hari itu, siapa yang tahu apa yang akan terjadi padanya. Kini, ada pancaran khusus di wajahnya, yang juga dirasakan oleh para gadis yang bekerja bersamanya. Suatu hari, saat bekerja di pabrik, salah satu teman perempuan Maryam berkata kepadanya, "Ada pancaran aneh di matamu dan kamu terlihat sangat bahagia. Apa alasannya? Adakah yang istimewa?" Maryam tersenyum dan berkata, "Tidak ada, hanya saja hidup menjadi sedikit lebih baik." Namun, ia sendiri tidak tahu bahwa hal yang membuatnya bahagia akan menjadi rahasia paling berbahaya dalam hidupnya. Ia akan memasuki dunia yang akan membuatnya takjub. Dunia yang sama sekali tidak ia ketahui. Malam harinya, ketika ia berjalan melewati hutan seperti biasa, ia mendapati Rihaan sudah ada di sana. Hari ini, ia tampak sedikit berbeda. Matanya semakin bersinar dan kakinya bahkan tidak menyentuh tanah. Maryam ingin menanyakan beberapa hal kepadanya. Tapi dia tidak mampu mengumpulkan keberanian untuk bertanya. Lalu tiba-tiba dia mulai berkata kepada Rihaan, "Kamu telah membantuku, menyelamatkan kehormatanku, tapi sampai saat ini kamu belum memberitahuku tentang dirimu. Siapa kamu dan di mana orang tuamu? Bagaimana kamu selalu datang ke sini untuk membantuku? Apakah kamu menungguku?" Mendengar ini Rihaan tersenyum dengan cara yang aneh dan mulai berkata kepada Maryam, "Sangat. Segera aku akan bercerita tentang diriku tetapi aku ingin memberitahumu sebuah rahasia, yaitu Maryam, aku mencintaimu." Suatu hari ibu Maryam berkata kepadanya bahwa akhir-akhir ini kamu pulang sangat larut. Apakah kamu baik-baik saja dan ada pancaran kebahagiaan di wajahmu? Apakah gajimu naik? Mendengar ini Maryam tersenyum dan berkata, "Tidak ibu, tetapi siapa yang tahu keadaan kita mungkin akan berubah segera." Setelah mendapatkan perusahaan Rihaan dia mulai hidup dalam mimpi dan hidup menjadi sangat indah baginya tetapi dia tidak tahu perubahan apa yang akan dibawa kehidupan untuknya di masa depan. Suatu hari ketika kembali dari pabrik ketika Rihaan berdiri di bawah pohon menunggunya dia berkata kepada Rihaan bahwa aku ingin memperkenalkanmu kepada ibuku. Mendengar ini warna wajah Rihaan berubah dan kemudian dia berkata, "Maryam, maafkan aku tetapi aku tidak bisa bertemu ibumu." Mendengar kata-kata Rihaan kesedihan menyebar di wajah Maryam dan kemudian dia marah padanya dan datang ke rumahnya diam-diam. Kilau di matanya telah redup. Keesokan harinya, saat ia hendak pulang dari pabrik, ia tidak melihat Rihaan berdiri di tengah kegelapan hutan dan ia sangat ketakutan. Saat melewati jalan sepi itu, langkahnya mulai goyah.
Ia pulang dengan langkah yang sangat cepat karena saat Rihaan bersamanya, ia tidak merasa takut, tetapi hari ini ia merasa sangat takut. Lalu tiba-tiba ia mendengar suara di belakangnya. Maryam berhenti, aku menunggumu bahkan sampai hari ini. Ia terkejut mendengar suara itu di tengah keheningan yang sunyi itu. Ia melihat sekeliling, tetapi ia tidak melihat Rihaan dimanapun. Hanya suaranya yang terngiang di telinganya. Rihaan terus-menerus memanggilnya. Maryam berhenti, aku menunggumu, tapi di mana dia? Mata Maryam mulai mencarinya. Tiba-tiba seseorang meletakkan tangan di bahunya dan Maryam terlonjak ketakutan. Begitu ia berbalik, Rihaan berdiri di depannya dan menatapnya dengan mata indahnya yang tersenyum. Maryam terkejut dan berkata, "Di mana kau? Kenapa aku tidak bisa melihatmu? Bagaimana kau tiba-tiba muncul di hadapanku?" Mata putih Rihaan bersinar di kegelapan malam, dan Maryam merasa takut padanya untuk pertama kalinya hari ini. Lalu ia mulai berkata dengan terbata-bata, "Siapa kau? Bagaimana kau tiba-tiba muncul di hadapanku?" Tiba-tiba mata Maryam tertuju pada keberadaannya, pada kakinya yang sangat berbeda dari orang biasa, dan matanya yang bersinar tampak sangat menakutkan hari ini. Maryam ketakutan melihatnya. Rihaan tersenyum menatapnya, lalu berkata, "Aku tidak ingin memberitahumu kenyataanku. Setelah mengetahui kenyataanku, kau akan pergi dari hidupku." Maryam terkejut dan berkata, "Kenyataan apa?" Lalu Rihaan berkata, "Maukah kau tahu tentangku? Kau bertanya siapa orang tuaku dan di mana aku tinggal? Hari ini aku ingin memberitahumu segalanya. Inilah kenyataanmu, Maryam, bahwa aku bukan manusia melainkan jin yang bebas, dan jin telah terpikat dalam cintamu. Aku akan menjadikanmu milikku dan membawamu dari dunia ini ke duniaku." Mendengar ini, Maryam mulai gemetar ketakutan. Tiba-tiba wajah Rihaan berubah. Dia tampak seperti jin, bukan manusia. Ia mulai berkata sambil gemetar, "Jika kau seorang jin, apa yang kau lakukan di dunia ini dan mengapa kau menghalangi jalanku setiap malam?" Rihaan tersenyum mendengarnya dan mulai berkata, "Karena ketika aku lahir, seorang ulama dari dunia jinnati telah memberitahuku bahwa kau akan jatuh cinta pada seorang gadis manusia bernama Maryam dan gadis itu akan benar-benar suci." Mendengar ini, langkah Maryam gemetar, lidahnya menjadi keluh, ribuan pertanyaan mulai berkecamuk di benaknya. "Mengapa kau menyelamatkanku? Mengapa kau ikut denganku?" Suara Maryam gemetar. Rihaan berkata dengan serius, "Karena kau murni, polos, tertindas dan sekarang kau milikku, Maryam." Mata Maryam berkaca-kaca. "Aku bukan milik siapa-siapa," teriaknya. Rihaan dengan lembut melangkah ke arahnya. "Aku mencintaimu Maryam dan kau juga harus membayar harga cinta ini, itu pun dengan menikahiku." Mendengar hal ini, Maryam kehilangan akal sehatnya. Ia mulai berlari dari sana, tetapi sepertinya jin Zaat Rihaan mengejarnya. Ia pun pulang, tetapi setelah itu wajahnya pucat pasi. Sesampainya di rumah, ibunya khawatir melihat kondisinya. Ia berkata kepada Maryam, "Maryam, apa yang terjadi? Apakah orang-orang itu mengejarmu lagi hari ini?" Maryam mulai menangis. Ia tidak percaya bahwa Rihaan adalah seorang jin Zaat yang ingin menikahinya. Keesokan harinya, saat berangkat kerja, ia merasa gugup dan setelah berangkat kerja, ia tidak melewati rute yang sama dengan yang biasa Rihaan lalui setiap hari. Tetapi begitu dia mulai melewati jalan lain, tiba-tiba orang yang sama yang telah mengikutinya hari itu mulai mengikutinya. Ketiga pemuda gelandangan itu mulai mengejarnya. Mereka telah menunggu Maryam sejak berhari-hari dan hari ini Maryam telah jatuh ke tangan mereka. Kemudian secara otomatis langkah Maryam mulai bergerak ke arah itu. Dia tahu bahwa ada seseorang yang akan menyelamatkannya, yang akan membuat para pemuda gelandangan itu sangat takut dengan ketakutannya sehingga mereka akan berhenti mengikutinya. Langkah Maryam bergerak menuju hutan yang sama. Ada kegelapan di sekelilingnya. Dalam kegelapan hutan itu, Maryam juga bersembunyi di balik pohon, tetapi suara para pemuda gelandangan yang melarikan diri itu terdengar di telinganya. Kemudian saat mendengar teriakan mereka, Maryam meletakkan tangannya di kedua telinganya. Dia tahu bahwa jenazah Rihaan telah datang untuk menyelamatkannya.
Dia tahu bahwa dia adalah jinat yang sangat kuat dan jinat telah mulai mencintai Maryam, yang tidak akan membiarkan bahaya apapun menimpanya karena dia benar-benar tidak bersalah dan murni. Hanya dan hanya karena cinta jinat itu, Maryam bersembunyi di balik pohon yang sama. Sekarang dia menunggu rihaan jinat, tetapi dia tidak datang di depannya. Mata Maryam mencarinya, tetapi Tuhan tahu di mana dia bersembunyi. Lalu tiba-tiba Maryam mulai berteriak dan berkata, "Mengapa kamu tidak datang di depanku?" Suara rihaan jinat terdengar di telinganya. "Sampai saat kamu tidak setuju untuk menikah, aku tidak akan datang di depanmu karena kamu juga terperangkap dalam cintaku. Cinta kita akan membawa warna yang unik di dunia ini. Cinta seorang jinat dan seorang gadis manusia. Apakah kamu juga mencintaiku?" Rihaan jinat bertanya padanya. Sekarang Maryam terdiam. Setelah beberapa waktu, dia pulang. Tetapi begitu dia melangkah masuk ke dalam rumah, tanah tergelincir di bawah kakinya karena di depannya adalah jinatnya. Ibu terbaring tak sadarkan diri di lantai. Sementara adik-adiknya menangis sambil memeluk erat ibu mereka. Maryam sangat sedih melihat kondisi ibunya. Ia segera membawanya ke rumah sakit pemerintah. Dan dokter mengatakan bahwa ibumu menderita penyakit yang sangat berbahaya dan harus segera diobati. Kalau tidak, ibumu akan meninggal. Mendengar hal ini, Maryam mulai menangis. Sementara adik-adiknya di rumah menunggu kakak perempuan dan ibu mereka. Kondisi rumah sangat buruk. Keesokan harinya, Maryam bahkan tidak bisa pergi ke pabrik. Ia membawa ibunya yang sakit pulang karena ia tidak punya uang untuk berobat. Keesokan harinya, ia pergi ke pabrik dan memberitahu pemiliknya bahwa ia membutuhkan uang karena ibunya sakit dan uang tersebut akan segera dipotong dari gajinya. Pemilik pabrik marah dan berkata bahwa saya tidak memberikan gaji di muka kepada siapapun dan lagi pula jika Anda meninggalkan pekerjaan lalu apa jaminannya. Mendengar ini Maria mulai menangis. Dia membutuhkan uang untuk pengobatan ibunya. Kemudian malam itu ketika melewati jalan yang sepi dan terpencil itu seseorang menunggunya. Jin Zaat yang sama yang selalu menunggu Maryam berdiri di bawah pohon tetapi hari ini ada kekhawatiran di wajah Maryam. Kemudian rihaan Jin Zaat datang di depannya. Dan berkata kepadanya, "Saya tahu bahwa Anda sangat bermasalah. Saya ingin membantu Anda. Anda membutuhkan uang. Saya tahu jika Anda setuju dengan maksud saya maka saya akan memenuhi semua kebutuhan Anda. Hidup Anda akan berlalu dengan sangat mewah di dunia ini. Tidak hanya milik Anda tetapi juga adik laki-laki, saudara perempuan dan ibumu." Maryam terdiam mendengar kata-katanya. Tetapi bagaimana dia bisa menikahi seorang Jin Zaat? Tetapi pada saat yang sama dia tidak yakin tentang ini dia juga. Khawatir bahwa dia membutuhkan uang dan penting untuk merawat ibunya. Kemudian dia bertanya kepada Jin Zaat, "Keinginan Anda yang mana yang dapat saya penuhi?" Mendengar ini, dia tersenyum dengan cara yang mengerikan dan berkata kepada Maryam bahwa aku akan menikahimu karena ketika aku lahir, seorang jin amil telah memberitahuku bahwa perlu bagimu untuk menikahi seorang gadis jika tidak semua kekuatanmu akan sia-sia. Itu sebabnya aku ingin menikahimu. Setelah ini, hidupmu akan atas namaku. Kemudian kamu tidak dapat menikahi anak laki-laki manusia lainnya. Jika kamu menyetujui syarat ini, maka aku akan membuatmu kaya dengan kekayaan. Aku akan memberimu semua harta jinku. Duniamu akan menjadi sangat indah. Maryam diam-diam mendengarkannya. Kemiskinan telah mengakhiri rasa takut terhadap Jin Zaat dari hatinya. Keadaan telah membawanya ke titik ini. Mungkin dia terpaksa menyetujui Jin Zaat itu. Keesokan harinya, mengenakan gaun merah, dia berdiri di bawah pohon yang sama tempat rehan jinat menunggunya karena dia membutuhkan uang untuk pengobatan ibunya. Dia harus membeli kehidupan yang baik untuk adik-adiknya. Saat itulah Jin Najat membawa Maryam ke dunianya. Dunianya sangat menakutkan. Dia mencapai sebuah rumah tua yang hancur di mana ada banyak lonceng dan badai merah aneh datang. Seluruh pemandangan berubah di depan mata Maryam. Sekarang dia hadir di sebuah istana besar yang megah di mana semua jinat berada. Setelah beberapa saat, Rehan dan Maryam menikah. Sekarang dia kembali ke dunianya. Tetapi hidup Maryam telah berubah dalam sekejap mata. Dia membuat ibunya yang sakit dirawat dan membeli rumah yang indah untuk adik-adiknya. Sekarang dia mulai tinggal di kota dan dia telah berhenti bekerja di pabrik karena Rehan Jinat telah menjadikan hidupnya miliknya.
Ibu Maryam berkata kepadanya bahwa sekarang saya ingin menikahkanmu karena kamu telah mencapai usia menikah dan sekarang adik perempuanmu telah mampu menangani urusan rumah tangga. Mendengar ini Maryam menjadi takut dan berkata kepada ibunya bahwa tidak ada ibu. Aku tidak bisa menikah. Singkirkan pikiran tentang pernikahanku dari hatimu. Ibu Maryam terkejut mendengar ini. Lalu ia bertanya, apa alasanmu tidak ingin menikah? Maryam tidak pernah bisa memberitahu ibunya bahwa ia telah mempertaruhkan nyawanya demi adik-adiknya dan ibunya. Ia telah mengorbankan seluruh kebahagiaannya demi keluarganya dan menikahi seorang jin. Jin itu mendatangi Maryam setiap malam dan banyak berbicara dengannya. Terkadang ia mengajak Maryam ke dunianya, tetapi Maryam tidak menikah seumur hidupnya, melainkan menikahi seorang jin bernama Azad. Namun, ia menjalani hidupnya.